Saya dari orangnya Bali Badri Sahri. Apa Badri minta 5 suruh pulang. 5 suruh pulang. Nggak boleh semua orang, nggak boleh, nggak ada yang ini. Loh, ini maunya Bali Badri Sahri loh ini. Nggak boleh, bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian. Ya, saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini adalah pengajian. Bukan intimidasi. Nah, ini kita nggak boleh ada Bukan intimidasi kan? ada sebab Bukan intimidasi kan? Iya, nggak mungkin sampai begini kan? Gitu, bukan intimidasi kan? Iya, nggak bisa itu kan intimidasi. Ada unsur kebencian kan gitu. Di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fenomena, tentang beberapa oknum, entah itu Habib dan para muhibinnya atau hanya muhibinnya saja. Karena dari beberapa wajah yang saya lihat, di situ memang ada wajah yang memang sepertinya ya dari orang-orang yang ngaku lah dari keturunan Habib Ba'alawi sepertinya. Dan yang lain itu muhibin-muhibinnya, segerombolan orang yang di situ menolak atas kedatangan dari Kiai Imaduddin dan Gus Abbas dan kawan-kawan yang akan mengisi acara pengajian di sebuah acara haul yang konon katanya ini adalah haul dari Gresik. Jadi ada acara haul, ada panitianya, ada masyarakatnya yang itu mengundang Kiai Imaduddin dan Gus Abbas dan lain-lain, dan kemudian didatangi oleh sekelompok orang yang di situ berniat untuk membubarkan pengajiannya Kiai Imaduddin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Teman-teman ini yang pertama datang ke sini ini hanya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang Dan orang-orangnya? Iya, dan misalnya kita dan lain sebagainya. Yang kita takutkan, kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama. Dalam artian, yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah, provokator menghina satu sama lain, itu tidak benar kan? Jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, di mana itu ceramah banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak. Dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Sekarang dengan acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silakan. Ya, dan kalau sampai ada provokasi, saya akan tangkap dia. Ya. Dan kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah terjadi di depan saya, tidak ada bicara masalah nasab dan TNI. Sohibul Hajat juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan Gus Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi, dan saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Kapolres. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi, saya sendiri dengan Pak Kapolres saya akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai manggungan. Jangan sampai manggung. Ini masyarakat itu dan ini kan orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini sholawat tidak masalah kan? Iya kan nggak ada masalah baca sholawat. Iman aja. Saya dari orangnya Bali Badri Sahri. Apa Badri minta 5 suruh pulang. 5 suruh pulang. Nggak boleh semua orang, nggak boleh, nggak ada yang ini. Loh, ini maunya Bali Badri Sahri loh ini. Bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian. Ya, saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang untuk
berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan? Gini dan Nah, ini kita nggak boleh Bukan intimidasi kan? karena ada sebab musibah. Bukan intimidasi kan? Iya, nggak mungkin sampai begini kan? Gitu kan? Gitu. Bukan intimidasi kan? Iya, nggak bisa. Bukan intimidasi. Ada unsur kebencian. Di media sosial, di TikTok, Bali Batu itu sahih. Mohon kesadarannya, ada perwakilannya rekan-rekan. Sabar, tenang. Mohon tenang. Seluruhnya mohon tenang. Kita itu nanti. Tolong si Iman ini ngomong-ngomongnya jangan dipanggungkan. Sudah ada perwakilan. Itu harapan masyarakat kita. Jadi gini kan, saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf sebelumnya. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara programnya, bukan. Kita malah ini pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar, tapi undang para penceramah yang tidak provokatif, yang ditakutkan. Namanya sabdul lisan dalam artian keplecu omongan. Kalau Jawa ini keplecu Sampai omongan. nanti kalau komunikasi Yang saya seperti itu, akan yang menangkap sendiri nanti Kiai Mat. Izin dan Abah pengen ngomong. Ya Pak. Diam. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Di seluruh Indonesia nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu adem. Nah, yang kita lakukan itu. Kita hanya tadi sudah sampaikan sama Kiai Mat. Selawatan silakan, tidak ada ceramah yang masalah nasab, masalah yang provokasi. Kalau ada nanti saya dan Pak Kapolres sendiri yang akan menangkap. Ya. Jadi kita tolong ini jangan sampai yang baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul mau dihalang-halangi malah nanti juga. Berarti gini kan, saya potong, ngapunten. Ini permintaannya teman-teman cuma satu, Kiai Imat sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah. Gitu. Soalnya apa Dan? Kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, Mulai saya tahu. 2023 sampai sekarang kita Saya tahu di media sosial gimana itu saya tahu. Tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati sohibul aja. Kita tidak boleh melarang acara pengajian dan dari mudik juga ini. Bukan melarang kan? Loh, gue bilang kalau melarang orang ini kan sama dengan melarang. Kalau Buktinya kan bukan itu aja kan? Saya bawa Kiai. Jadi gini Dan, permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu. Oke, di sini jelas ya videonya bahwa ada sekelompok orang yang datang kepada acara haul di Sunan Gresik atau haul Gresik yang pada waktu itu mengundang dari Kiai Madudin dan Gus Abbas. Itu kemudian yang sekelompok orang ini menolak kedatangan Kiai Madudin dan Gus Abbas agar jangan berceramah, bahkan jangan datang, disuruh pulang. Ini kan gimana ya, sekelompok orang ini bukan panitia, sekelompok orang ini jelas muhibin para habib. Kemudian yang menyelenggarakan acara itu kan ada penitianya tersendiri, ada yang mengatur, ada yang mengelola. Kemudian secara tiba-tiba datang sekelompok orang ingin menghentikan aktivitas dari yang memiliki acara. Ini kan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam video tersebut, alasan mengapa sekelompok orang ini menuntut agar acara pengajian yang diisi oleh Kiai Madudin ini dihentikan ataupun Kiai Madudin agar jangan mengisi ceramah, itu alasannya karena Kiai Imat dinilai sering menyampaikan pesan-pesan provokatif yang memecah belah. Itu alasannya. Apakah memang benar Kiai Imat sering menyampaikan pesan-pesan yang provokatif? Kalau kita berbicara tentang bahasa provokatif, apa sih bahasa provokatif itu? Provokatif itu kan mendorong suatu massa untuk melakukan suatu tindakan yang itu entah baik atau entah buruk.
Tetapi kalau konotasinya adalah provokatif, itu artinya mendorong agar orang lain itu melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang tidak diinginkan. Itu yang namanya provokatif. Apakah kalau dalam konteks kebenaran itu juga disebut dengan provokatif? Kalau dalam aspek kebaikan, kalau dalam aspek meneguhkan ukhuwah Islamiyah, kalau dalam konteks menyampaikan kebenaran, apakah itu juga disebut dengan provokatif? Kemudian kalau kita lihat sisi sebelahnya, kalau seandainya Kiai Imad itu dinilai menyampaikan ceramah-ceramah yang dinilainya provokatif, apakah dari kelompok habaib, dari kelompok Habib itu tidak melakukan tindakan yang serupa? Karena dalam realitanya kita semuanya mengetahui bahwa kaum habaib, beberapa oknum dari Habib itu juga sering menyampaikan ceramah-ceramah yang memprovokasi umat agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Contohnya siapa? Lah, tidak perlu dijawab contohnya siapa. Ada beberapa oknum dari Habib yang selalu memprovokasi umat agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, yang itu mengganggu kestabilan dan keamanan bersama. Ada. Kalau seandainya kita berbicara tentang pelarangan tindakan-tindakan yang dinilai provokatif, maka kita semuanya harus fair. Kita semuanya harus mensepakati kalau seandainya Kiai Imad itu dilarang untuk menyampaikan ceramah yang provokatif, maka sudah selayaknya para habaib dan oknum-oknum yang lain itu juga harus dilarang untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang provokatif. Jika seandainya Kiai Imad, Gus Abbas dan lain sebagainya itu dilarang menyampaikan ceramah-ceramah yang memecah belah umat, maka kelompok habaib dan lain sebagainya itu juga dilarang seharusnya untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang memecah belah umat. Fair kan? Kalau kita berbicara tentang provokatif. Dan kalau kita meneliti dari sejarah ataupun membaca narasi yang sudah terbangun sampai dengan hari ini, itu siapa sih yang mengawali ceramah-ceramah yang provokatif? Tentu kita semuanya bisa menjawabnya. Siapa yang mengawali itu? Karena kalau kita berbicara tentang Kiai Imad, itu kan terkenalnya Kiai Imad itu ya belum lama. Apalagi kalau berbicara tentang terkenalnya Kiai Imad ketika membahas tentang masalah nasab. Ini kan belum lama lah, belum ada 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi dari beberapa oknum Habib itu sudah puluhan tahun menyampaikan ceramah-ceramah yang provokatif, yang memecah belah umat. Apakah kemudian ceramah-ceramahnya itu ditolak oleh sebagian orang ataupun dinilai memecah belah ataupun dinilai seperti apa gitu kan? Itu kan ya biasa-biasa saja. Kalau memang ceramah ada pengikutnya, ya itu hak dari setiap orang. Hak dari setiap orang untuk menyuarakan opininya. Hak dari setiap orang untuk mengikuti apa yang dianggapnya benar. Dan kebebasan beragama itu merupakan kebebasan dari hak individu masing-masing manusia. Terserah orang itu mau berkeyakinan apa, orang itu mau memiliki pemikiran seperti apa, itu tidak ada larangan kan. Kalau memang Habib ada yang berkeyakinan bahwa semua Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, itu tidak ada yang melarang secara individu. Namun ketika itu sudah masuk ke dalam ranah sosial, ketika sudah mendeklarasikan kepada umat bahwa habaib itu adalah keturunan dari Rasulullah, maka akan dimintai pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dari aspek apakah ini benar secara kebenaran komunal atau belum. Oleh karena itu seharusnya kita sebagai orang-orang muslim itu tidak perlu merasa bahwa adanya isu dari polemik nasab ini adalah sesuatu yang memecah belah umat ataupun sesuatu yang seperti apa gitu ya. Kita hadapi saja dengan apa adanya. Kalau memang ada penelitian yang menganggap bahwa Ba'alawi itu bukan keturunannya Rasulullah, maka tinggal dibalas saja penelitiannya dengan penelitian yang lain. Tunjukkan buktinya kalau memang Ba'alawi itu cucunya Rasulullah. Kan semudah itu. Ketika kita berbicara tentang ilmiah, lawan dengan ilmiah. Ketika kita berbicara tentang provokasi, maka jangan aneh ketika itu dilawan dengan provokasi pula. Karena itu sudah hukum alam. Ketika suatu negara mengintervensi negara yang lain ataupun melakukan penyerangan militer kepada negara yang lain, maka secara otomatis negara yang diserang akan balik melawan. Tidak ada negara yang diserang oleh suatu negara kemudian pasrah saja, itu enggak ada. Yang namanya negara punya pertahanan, punya harga diri, punya apa yang dibela. Maka tempatkanlah sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau negara melakukan tindakan militer, maka dibalas dengan tindakan militer, gitu ya. Itu kan apple to apple, gitu. Ini fair namanya. Ketika ada bentuk provokasi dari Habib Ba'alawi yang dari dulu sudah ada, maka jangan heran ketika sekarang muncul fenomena yang mereka anggap sebagai provokasi. Jangan heran. Yang biasa-biasa saja, hadapi apa adanya. Kalau memang berbicara tentang data, tentang ilmiah, maka hadapi dengan ilmiah. Jangan marah-marah, kan seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.